Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama. Di sini saya akan sama teman-teman menjelaskan tentang sejarahnya lahirnya NU. Saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh Teman-teman, yang pertama saya Mustaqim. Saya Sanaja Aziz. nggak usah banyak basa-basi, langsung ke poinnya saja, materinya saja. Baik, terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas tentang latar belakang historis pendirian NU. Pendirian NU pada tahun 1926 tidak lepas dari kondisi sosial, politik, dan keagamaan yang melingkupi Indonesia pada saat masa itu. Kebangkitan nasionalisme, moderasi pendidikan, serta kebutuhan untuk mempertahankan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah menjadi pendorong utama berdirinya organisasi NU. Pada awal abad ke-20 terjadi berbagai perubahan signifikan di Indonesia. Yang pertama, munculnya organisasi modern baik bergerak di bidang pendidikan, sosial, maupun politik yang menandai era baru dalam sejarah Indonesia. NU hadir sebagai respon terhadap perubahan-perubahan itu dengan tujuan untuk menjaga tradisi ajaran Islam yang telah lama mengakar di Nusantara. Perkembangan pendidikan. Moderasi pendidikan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat. Moderasi ini berguna untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran yang terkikis nilai-nilai tradisional Islam. Yang kedua, tantangan pemikiran. Munculnya berbagai pemikiran baru, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. NU hadir untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap berbagai peradaban keagamaan yang muncul di Indonesia. Peran sentral Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kelahiran NU. Seorang ulama besar dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng memiliki peran sentral dalam kelahiran NU. Beliau merupakan sosok yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh besar di kalangan ulama dan masyarakat Indonesia. Kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak terbatas pada bidang pendidikan, tetapi meliputi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau merupakan salah satu tokoh yang menginisiasi resolusi jihad pada tahun 1945 yang membakar semangat para pemuda Indonesia untuk melawan para penjajah. Yang pertama, penggagas utama sebagai pendirian NU dengan tujuan menyatukan para ulama dan umat Islam di Indonesia dalam wadah organisasi yang kuat, yaitu di dalam organisasi NU. Yang kedua, pimpinan atau pemimpin spiritual. Beliau merupakan pemimpin spiritual NU yang memberikan arahan dan bimbingan kepada para pengurus serta anggota NU dalam menjalankan organisasi. Yang ketiga, perjuangan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang turut berjuang melawan penjajah dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Kiprah para tokoh utama NU, dari Kiai Haji Wahab Hasbullah hingga Kiai Haji Bisri Syamsuri. Selain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terdapat sejumlah tokoh utama yang memiliki peran penting di dalam kelahiran dan perkembangan Nahdlatul Ulama atau NU. Di antaranya Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Asy'ad Syamsul Arifin, dan yang lainnya. Kiai Haji Wahab Hasbullah dikenal sebagai ulama yang cerdas
dan memiliki kemampuan di dalam organisasi yang tinggi. Beliau merupakan salah satu penggagas utama pendiri NU dan menjadi Rais Am pertama NU. Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah Rais pertama NU dan beliau adalah seorang organisatoris ulung. Kiai Haji Bisri Samsuri adalah ulama fikih terkemuka dan ahli dalam hukum Islam. Kiai Haji As'ad Samsuri Arifin merupakan pahlawan nasional dan berperan dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Mabadah Khairul Ummah merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi warga NU dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Prinsip-prinsip ini meliputi kejujuran, amanah dan menepati janji, dan tolong-menolong, keadilan. Mabadah Khairul Ummah memiliki signifikasi yang sangat besar bagi kemajuan umat Islam. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, diharapkan umat Islam dapat menjadi umat yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Asidku merupakan kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatan. Al-amanah, amanah menepati janji. At-ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Al-adl, keadilan dalam segala aspek kehidupan. Tujuan mulia Mabadah Khairul Ummah bagi kemajuan umat. Mabadah Khairul Ummah bertujuan untuk mewujudkan umat Islam yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Tujuan ini sejalan dengan cita-cita NU untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip Mabadah Khairul Ummah, diharapkan umat Islam dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya dalam hal kejujuran, amanah, tolong-menolong, dan keadilan. Hal ini menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Umat berkualitas mewujudkan umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi. Akhlak mulia membentuk karakter umat Islam yang berakhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kontribusi positif meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan bangsa dan negara. Asidku, kejujuran, pilar utama Mabadah Khairul Ummah. Kejujuran, asidku merupakan pilar utama dalam Mabadah Khairul Ummah. Kejujuran merupakan landasan bagi terciptanya kepercayaan dan harmoni dalam hubungan antar manusia. Dengan junjung tinggi kejujuran, diharapkan warga NU dapat menjadi teladan bagi masyarakat lainnya dalam hal perkataan dan perbuatan. Kejujuran tidak hanya berarti berkata apa adanya, tetapi juga berarti bertindak sesuai dengan perkataan. Seorang yang jujur akan selalu berusaha untuk memenuhi janji dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Oke, di sini saya melanjutkan al-amanah wal wafa bil ahdi, yang dimana artinya amanah dan menepati janji, fondasi kepercayaan. Al-amanah dan menepati janji yang sering disebut al-amanah wal wafa bil ahdi merupakan fondasi bagi terciptanya kepercayaan dalam hubungan antar manusia. Seorang yang amanah akan selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak akan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Menepati janji juga merupakan bagian dari amanah. Seorang menepati janji akan selalu berusaha untuk memenuhi apa yang telah dijanjikannya, meskipun itu sulit untuk dilakukan. Dengan menjunjung tinggi amanah dan menepati janji, diharapkan warga NU dapat menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan dipercaya oleh orang lain. Nah, amanah itu ada 3 poin, yaitu yang pertama kepercayaan, kedua integritas, ketiga tanggung jawab. Oke, next slide berikutnya yaitu menerangkan tentang at-ta'awun, yang artinya tolong menolong, yaitu salah satu kekuatan solidaritas umat muslim. Tolong menolong, at-ta'awun merupakan kekuatan solidaritas umat. Dengan saling tolong menolong, umat Islam dapat
mengatasi sebagai kesulitan dan mencapai tujuan bersama. Tolong menolong tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga meliputi bantuan moral, dukungan, dan doa. Dalam konteks NU, tolong menolong merupakan salah satu ciri khas organisasi ini. Warga NU selalu siap untuk membantu sesama, baik dalam suka maupun duka. Semangat tolong menolong ini menjadi salah satu faktor yang membuat NU tetap eksis dan relevan hingga saat ini. Nah, tolong menolong itu juga ada 3 poin. Yang pertama, solidaritas, memperkuat ikatan persaudaraan antar umat. Kebersamaan, mengatasi kesulitan bersama. Kemajuan, mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Oke, next. Pada poin slide berikutnya adalah keadilan, menegakkan kebenaran dan kesetaraan. Keadilan, al-adalah merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. Keadilan berarti menegakkan kebenaran dan kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam konteks NU, keadilan merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi. Warga NU selalu berusaha untuk menegakkan keadilan bagi semua orang, terutama bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dengan menegakkan keadilan, diharapkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebenaran, kesetaraan, kesejahteraan. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman dari pemateri kami. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.